tahun 2021 angkatan 2. Nama saya Monica Magdalena. Nomor peserta 2015 03017788. NIM PPG saya 12 12 00 109. Saya pendidikan ekonomi, program studi pendidikan ekonomi di Universitas Swadaya Gunung Jati. Ini sebagai syarat ujian UKIN. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Ibu bernama Monica Magdalena. Ibu mengajar ekonomi. Nah, Ibu mau memberikan gambar ini. Nomor pesertanya 2015 0301 7788. Universitas Swadaya Gunung Jati. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, Ibu mau memperkenalkan dulu. Kita dalam kegiatan perekaman dan pembelajaran ini dibantu oleh seorang operator. Nah, Ibu mau memperkenalkan dulu operator kita bernama Surkendo Sinaga. Boleh diberi salam? Oke. Selamat siang, Pak Surkendo. Siang, Mbak. Oke. Oke, karena kita sudah perkenalan, kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran kita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Oke, Lydia sehat ya. Ibu berharap kalian semua sehat dan berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ibu lihat di sini semua sudah hadir ya. Oke, tapi tetap jangan lupa nanti mengabsen di Google Classroom ya. Jadi buka Google Classroom kalian, di sana sudah Ibu buat absensinya, diisi. Nah, setelah itu sebelum kita belajar lagi, kita coba dilihat keadaan kiri dan kanan. Apakah ada yang mengganggu dalam kegiatan pembelajaran kita? Coba diamati, kalau ada boleh disingkirkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Apakah sudah nyaman lokasi kalian? Oke, siap. Ibu mau menanyakan lagi, apakah suara Ibu jelas terdengar di handphone atau laptop kalian? Jelas, Bu. Jelas, oke. Karena jelas berarti kita jaringan internet kita lancar ya. Oke. Sebelumnya, sebelum kita mulai masuk ke dalam pembelajaran intinya, Ibu mau mengingatkan dulu, tolong kamera kalian dibuka dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Yang kedua, jika kalian ingin berbicara, ya boleh pencet tombol angkat tangan. Nah, dan nanti Ibu panggil satu-satu. Tapi jika kalian tidak ingin berbicara, tolong mute-nya ditutup, ya, agar tidak ada bentrok suara antara teman, ya, sehingga pembelajaran kita itu dapat berjalan dengan lancar. Sampai di sini paham? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Oke, Ibu mau minta tolong kepada Regita untuk memimpin doa kita hari ini. Silakan Regita. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tolong bimbing kami pada pelajaran hari ini, semoga ada sesuatu yang bisa kami ambil untuk bekal di masa depan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Regita sudah memimpin teman-temannya dalam berdoa. Oke, Ibu tetap memberikan kalian bahwa kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati keadaan ini, walaupun kita lihat
keadaan ini kurang sehat, yaitu banyak virus atau wabah dan sebagainya. Tapi kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, masih diberi rezeki. Kita harus tetap bersyukur akan apa yang diberikan Tuhan kepada diri kita. Ya, oke. Ibu mau melakukan share screen tentang suatu video. Nanti direnungi ya. Nanti Ibu tanya satu-satu maksud dari video itu apa. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, Ibu menampilkan video ini. Diharapkan kalian dengarkan dan amati dan hayati. Oke, silakan. Melangkah episode Apriani Rahayu, bermodalkan raket kayu dan uang 200.000 kini menjadi pemain bulu tangkis handal. Apriani merupakan seorang gadis yang lahir pada tahun 98 dari keluarga yang kurang mampu di desa kecil di Sulawesi Tenggara. Sejak kecil Apriani sering bermain tepung bulu di kampung halamannya hingga akhirnya ia mulai menggemari bulu tangkis saat menonton pertandingan idolanya yaitu Sisi Susanti. Sang ayah yang hanya memiliki uang pas-pasan mendukung impian anaknya tersebut dengan membuatkan raket dari kayu. Raket kayu buatan ayahnya itu pun menjadi raket kesayangan pertama yang Apriani miliki saat itu. Demi impian sang anak, ayahnya pun rela membelikan Apriani raket di pasar. Bermodalkan raket yang ayahnya beli, ia pun berhasil masuk ke klub bulu tangkis di kotanya dan memenangkan beberapa lomba. Hingga akhirnya ia pun berhasil memasuki pelatnas PBSI dengan bermodalkan uang sebesar 200.000 yang ia berikan kepada pelatihnya. Kesederhanaan yang dimiliki oleh Apriani kini dapat membawanya ke jenjang final Olimpik Jepang yang diikuti bersama partnernya Gracia Bolet. Saya ke Jakarta, saya di klub, saya udah mungkin udah bawaan dari lahir. Saya berambisi. Saya berambisi, saya mau jadi orang sukses. Saya mau jadi orang yang menjadikan kayak keluarga saya bisa karena dulu keluarga saya sangat baik. Saya mau berikan sama orang-orang. Oke, setelah video tadi, boleh kameranya dibuka? Oke, setelah video tadi kalian tonton, apa yang bisa kalian tangkap dari video tersebut? Silakan. Arthur, silakan Arthur. Kalau menurut saya tidak harus kaya untuk memulai sebuah kesuksesan, Bu. Iya, tidak harus kaya untuk memulai suatu kesuksesan. Oke, bagus, good. Sekarang Lydia, silakan. Menurut saya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Good, good. Untuk Ayuko, silakan Ayuko. Tadi angkat tangan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Iya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, ya, video ini menjelaskan bahwa kita seberat apapun misalnya masalah yang kita lalui, tapi kalau kita mempunyai semangat, mempunyai prinsip bahwa kita bisa, pasti kita akan bisa. Jadi jangan pernah menyerah dengan keadaan atau masalah yang ada di depan kita. Tetapi kita harus gunakan masalah tersebut sebagai langkah awal untuk mencapai suatu kesuksesan dan juga cita-cita. Oke, sampai sini paham? Oke, biar kita semangat, kita kasih tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Tepuk tangan, ayo, silakan. Ya, oke, terima kasih. Ayo, kita harus tetap semangat dalam pembelajaran. Dimanapun, kita harus tetap semangat. Nah, karena kita sudah mendengarkan video, Ibu mau memberikan kalian agar lebih fokus, ice breaking. Nah, nanti coba diamati apakah gambar tersebut. Nanti Ibu minta untuk Christine, Tasya, dan yang lainnya menjawab ya. Oke, tunggu. Oke, anak-anak, sudah tampil ice breaking di depan kalian. Menurut kalian, dari gambar ini, ada satu kata yang tersembunyi. Coba, siapa yang tahu kata yang ada pada ice breaking tersebut? Boleh? Pakai suara ya. Ya, silakan. Kelangkaan.
Ya, good. Ini namanya kelangkaan. Ya, jadi ada langkah, awalan ke, dan akhiran an. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, yang belum menjawab jangan putus asa. Kita masih ada yang berikutnya. Silakan dicermati. Yang jawab kalau bisa selain Arthur ya. Aldo boleh, Dodo silakan boleh menjawab atau Tasya dan yang lainnya. Oke, kalian lihat di laptop atau handphone kalian, kira-kira itu apa ya? Oke, silakan. Siapa? Ya, silakan. Yang pertama tadi? Oh, Revaldi. Oke, silakan Revaldi. Menurut Revaldi itu apa? Peluang. Peluang. Kurang tepat. Boleh diganti dengan yang lain? Coba Ibu mau dengar suara Christine dulu. Silakan. Kalau dari gambar tadi ada buaya, ada kain pel, ada uang, itu berarti apa ya? Ibu aja yang tunjuk ya. Coba untuk Tasya, silakan Tasya. Menurut Tasya itu apa? Biaya peluang, Bu. Iya, benar. Itu biaya peluang. Kasih tepuk tangan untuk Tasya. Oke, berarti kalian sudah mulai fokus untuk kegiatan ini. Jadi kalian jadi udah tahu dong kita mau membahas apa? Ya, kita mau membahas tentang kelangkaan dan biaya peluang, ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian perlu tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran ini, gitu. Oke, Ibu kasih tahu ya. Tujuan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi, gemar membaca, penuh tanggung jawab, disiplin, dan bekerja keras. Sehingga mampu mempresentasikan hasil analisis kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dan memecahkan masalah kelangkaan dan biaya peluang untuk memenuhi kebutuhan dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, ya, menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Meet, WhatsApp Group. Nah, gunanya untuk apa? Ya, untuk kita mencari informasi, mengumpulkan informasi, menanya, eksplorasi, dan mengasosiasi secara diskusi maya, sehingga kalian dapat menyimpulkannya dengan benar. Oke, tujuannya paham ya? Oke, kita sebelum kita harus tahu juga. Selain tujuan, kita harus tahu juga kompetensi dasarnya. Ya, kompetensi dasarnya itu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi dan mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Ya, jadi kenapa sih ada kelangkaan? Nah, kelangkaan kok bisa ada biaya peluang? Karena apa ya? Nah, jadi kita belajar menarik benang merahnya agar kita mengetahui apa sih kelangkaan sama biaya peluang gitu. Oke, lanjut. Nah, kita juga ada indikator dalam pembelajaran ini, yaitu kalian bisa mempresentasikan hasil analisis kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dan memecahkan masalah ekonomi tentang kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Oke, sampai di sini paham? Oke, karena sampai di sini paham, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Oke, Ibu bertanya terlebih dahulu ya. Siapa teman kita yang keluar dalam Jimit? Coba di WA-kan kembali supaya masuk Jimit. Ya, tolong Dodo di WA-kan kembali, Dok. Oke. Yang lainnya kameranya boleh dibuka. Oke, hanya operator saja yang kameranya ditutup, ya. Oke. Nah, kan tadi kita sudah mengetahui indikator, terus tujuan pembelajaran kita, lalu juga satu lagi itu apa namanya, kompetensi dasar. Nah, oleh karena itu sekarang Ibu mau tanya,
di rumah kalian apakah masih ada yang menggunakan minyak tanah? Tidak ada, iya tidak ada. Kalau di Tasya masih ada tetangga atau apa yang menggunakan minyak tanah? Tidak ada. Ya, mengapa sih kok sekarang minyak tanah udah nggak ada? Ada yang bisa jawab? Oke, kenapa Lydia? Silakan. Langkah, Bu. Iya, karena sudah mulai langka, ya. Oke, beri tepuk tangan sama Lydia. Iya, luar biasa Lydia. Dia fokus, langsung bisa menjawab. Jadi karena mulai langka, jadi digantilah kompor gas dengan minyak tanah dengan kompor gas. Nah, kompor gas yang dimaksud ini adalah termaksud dari biaya peluang. Peluang apa yang bisa kita ambil agar tidak terjadi kelangkaan. Sehingga peluang, kelangkaan dan biaya peluang itu saling berhubungan. Ya, sampai di sini paham? Oke, minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Boleh silakan, siapa yang tahu? Arthur, silakan Arthur. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi, ya, itu lebih tepatnya lagi. Oke, prinsip ekonomi. Ya, kita belajar prinsip ekonomi dan apa lagi? Motif ekonomi. Motif ekonomi. Sekarang Ibu mau tanya, kalian masih ingat gak sih prinsip dan motif ekonomi? Kalau prinsip ekonomi itu apa? Siapa yang tahu? Kalau prinsip ekonomi itu apa? Ayuko, coba prinsip ekonomi apa Ayuko? Apa, Bu? Prinsip ekonomi Kegiatan yang mencari untung, mencari keuntungan. kegiatan yang mencari keuntungan. Oke, boleh, tapi kurang tepat. Kita cari yang paling tepat. Arthur, silakan Arthur. Pengorbanan yang kita keluarkan untuk menghasilkan sesuatu yang sebanding. Oh, pengorbanan yang kita keluarkan untuk memperoleh hasil yang sebanding. Iya, betul sekali. Jadi prinsip ekonomi itu adalah pengorbanan yang pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Oke, paham? Oke, kalau udah paham prinsip, siapa yang tahu motif ekonomi? Siapa yang tahu motif ekonomi? Arthur lagi, coba Regita ganti dulu, jangan Arthur terus. Semuanya harus aktif, jangan satu orang. Ayo, Regita silakan. Motif ekonomi. Kalau menurut saya, motif ekonomi itu motif yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan produksi konsumsi gitu-gitu. Oh gitu, ya betul. Jadi dorongan untuk kita melakukan kegiatan ekonomi. Jadi ada pendorong kita untuk melakukan kegiatan ekonomi itu adalah motif ekonomi. Sampai di sini paham ya? Ronaldo bagaimana? Sepertinya lemas. Ada yang perlu dipertanyakan? Paham, Bu? Oke, siap. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Karena kalian sudah mengingat pembelajaran minggu lalu, kita sekarang masuk ke dalam pretest. Silakan pretestnya dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Oke? Silakan, selamat mengerjakan. Oke. Tadi setelah Ibu melihat hasil pretest kalian, ada yang sudah bagus, ada juga yang belum bagus, tapi Ibu harapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian sudah memahami materi itu semuanya, ya, sehingga dapat memperoleh nilai yang terbaik. Oke? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi sesungguhnya. Oke, Ibu share screen ya. Oke. Sudah tampil gambar di laptop atau handphone kalian? Sudah, silakan. Bu. Oke, sudah. Oke. Yang kameranya tolong diaktifkan ya. Jangan di-off-kan ya, harus semuanya aktif. Oke. Nah, oke. Sekarang dilihat dari gambar ini, siapa yang bisa menarik kesimpulan? Gambar ini menggambarkan tentang apa sih?
Ayo, silakan. Ya, silakan. Menurut saya itu banyak yang ngantri oksigen sama ada gambar susu beruang. Itu menurut saya kelangkaan, Bu. Oh, oke. Oke. Menurut kalian apa sih kelangkaan itu? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan. Dodo. Kelangkaan itu ialah terbatasnya sumber daya yang digunakan dan kebutuhan yang tidak terbatas. Iya, dari contoh yang tadi diberikan Meilan dan teman-teman yang lain, berarti kelangkaan itu bisa kita lihat sebagai adanya kondisi manusia yang memiliki sumber daya yang terbatas, namun alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Ya, nah itu adalah arti dari kelangkaan. Nah, yang kemudian oke, dari gambar ini apa yang bisa kalian tangkap? Siapa? Silakan. Keseimbangan mungkin, Bu. Oke, ada yang angkat tangan, silakan. Iya, benar, tentang keseimbangan boleh. Ada yang angkat tangan, silakan. Kalau menurut saya itu tentang sebuah pilihan, Bu. Sebuah pilihan. Ya, benar, ini adalah sebuah pilihan. Ya, seperti teman-teman kalian yang lain yang sudah memberi contoh, memang ini adalah sebuah pilihan di mana kita memilih mau susu Nestle atau susu Persian Flag. Kita mau belajar atau kita mau main-main. Kalau belajar kita dapat benefitnya apa, kalau los kita dapat apa yang kita dapat nanti ke depannya. Oke, pintar. Nah, dari gambar ini apa yang bisa kita simpulkan? Regita, coba Regita. Kalau menurut saya gambar ini termasuk ke dalam biaya peluang. Iya, benar, biaya peluang. Nah, menurut kamu biaya peluang apa sih? Kalau kamu udah bisa tahu gambar ini biaya peluang itu apa sih? Biaya peluang itu biaya yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Iya, oke. Nah, dengan kata lain, pengertian biaya peluang itu adalah biaya yang muncul karena ada hukum kelangkaan. Lalu, biaya peluang juga dapat diartikan sebagai biaya yang dikorbankan karena memilih satu alternatif lain. Biaya peluang dihitung juga dari nilai peluang yang terbaik yang dikorbankan atau yang tidak dipilih. Ya, oke. Berarti kalian sudah paham tentang biaya peluang. Sekarang kalian boleh masuk ke LKPD. Oke, boleh di-scan barcode tersebut atau buka Google Classroom yang ada di sana. Ya, lalu nanti kita masuk ke Jimit kelompok. Oke, Ibu tunggu di Jimit kelompok ya. Oke, anak-anak, kalian sudah bergabung di breakout room ya. Oke, sekarang kalian bisa berdiskusi tentang LKPD yang tadi sudah Ibu berikan di dalam Google Classroom. Silakan. Siapa yang Jadi nomor satu, kalau menurut saya ya teman-teman, nomor satu itu kayaknya kelangkaan kedelai di Indonesia yang berpengaruh dalam produksi tahu dan tempe. Kalau menurut kalian ada pertimbangan lain nggak? Gimana, Ping? Gimana? Sama kayaknya. Sama ya? Tentang kelangkaan kedelai di Indonesia mempengaruhi tingkat Faktor produksi. produksi dan oke. Untuk nomor 2. Oke, Ibu tinggal dulu, kami lanjutkan diskusinya. Nanti Ibu balik lagi ke sini ya. Oke. Oke, Bu. Selamat berdiskusi. Ya. Oke, untuk nomor 2. Halo. Oke, silakan. Ini kok kameranya ketutup? Ayo dibuka. Gimana? Kalian sudah membaca LKPD yang saya berikan di Google Classroom kan? Oh, untuk Christine kameranya dilurusin Christine. Karena Christine iya, oke, terima kasih. Ya, gimana diskusinya? Regita sudah sampai mana tadi Regita diskusinya? Udah. Betul, Bu, betul. Kita udah sampai nomor 3,
Oh, Udah selesai semua. Oh, udah selesai semua. Oh, oke. Jadi Bu, kalian semua bahasnya udah sangat aktif tadi. Coba kalau Ibu mau tarik satu kesimpulan. Menurut kalian masalah keledai di situ bagaimana ya? Dari hasil diskusi kalian tadi. Kalau dari hasil diskusi kita, keledai yang ada di Indonesia tuh turun banget gitu, Bu. Tadinya tuh dari 200 tadinya tuh 800. 800 ton ya, terus turun sampai 2,5 juta gitu. Oh, begitu ya, Do ya? Dari tadi kamu baca artikel tersebut seperti itu, Do? Atau apa ada pendapat kamu yang lain? iya Bu, seperti yang dikatakan teman saya Regita Bu, kami menyimpulkannya bahwasanya ada penurunan Bu. Oke, jadi penurunan produksi itu. Oh, tapi kalian semua sudah rapi berdiskusi tadi ya? Sudah Bu? Oke, ya sudah. Kalau sudah rapi berdiskusi, nanti kita tutup breakout room yang ini. Nanti kembali ke Jimit yang pertama, ya? Oke? Oke, Ibu akhiri ya. Oke, sampai jumpa di Jimit besar. Dah. Halo, bagaimana dengan kelompok 1 hasilnya? Apakah sudah aktif atau bagaimana? Kayaknya ini udah pada tutup semua, udah pada rapi diskusinya ya? Ayo, gimana? Udah rapi Bu, kita semua udah selesai, kita udah rundingin semuanya dan udah jadi hasilnya Bu. Oke, kalau gitu mari kita presentasikan di grup yang besar ya anak-anak. Oke, sudah siap kan? Oke, Siap Bu. Oke, sampai ketemu di tempat yang di Jimit yang besar ya. Oke, Ibu tinggal dadah. dulu ya. Dadah. Ya, dadah. Dari melihat hasil diskusi kalian tadi di breakout room, kalian sangat aktif, bagus. Ibu sangat senang atas hasil diskusi kalian. Nah, sekarang kita mulai ke sesi presentasi. Oke, silakan dari kelompok 1 mempresentasikannya terlebih dahulu. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin. Saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok 1. Oke, untuk nomor 1 kita menjawab kelangkaan kedelai di Indonesia yang mempengaruhi produksi tahu dan tempe. Ya, sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Arthur untuk diskusi kalian. Sangat bagus hasilnya. Ibu sangat mengapresiasi dengan apa yang kamu kemukakan. Boleh kita tepuk tangan untuk kelompok 1, silakan. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam kelompok 2. Kayaknya kelompok 2 nih mukanya serius-serius semua ya. Kita lihat dulu hasil diskusinya itu bagaimana ya. Oke, silakan siapa yang ingin sebagai pembicaranya? Saya Bu. Oke, silakan Regita. Dari kelompok 2 jawaban kami hampir sama kelompok 1, yaitu kelangkaan kedelai di Indonesia yang mempengaruhi tingkat produksi tahu dan tempe lokal di Indonesia. Oke. Hasil diskusi kalian bagus sekali. Ibu mengapresiasi untuk yang kalian kemukakan, semuanya bagus. Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwa dari LKPD yang tadi Ibu berikan adalah terjadi yang namanya krisis kedelai. Ya, jadi kita harus melakukan impor. Nah, impor mempengaruhi kita menjadi harga barang itu menjadi naik karena dia mempengaruhi yang namanya dolar. Nah, karena harga naik maka semakin mahallah harga, udah otomatis mempengaruhi harga tempe dan tahu. Jadi harga tempe dan tahu pun menjadi naik. Nah, oleh sebab itu kita bisa memberikan ibaratnya sebagai solusinya atas permasalahan ini, yaitu kita bisa minta bantuan pemerintah untuk menurunkan biaya cukai atau biaya masuk dari 5% menjadi 0% dan juga melakukan bimbingan kepada petani kedelai. Ya, nyampe di sini paham ya? Jawaban kalian memang luar biasa semua, berarti kalian sudah memahami tentang materi kita hari ini, kelangkaan dan biaya peluang, ya. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini, kita tarik kesimpulan dulu. Siapa yang mau bantu Ibu untuk menarik kesimpulan? Silakan. Oke, Ayuka, silakan Ayuka. Menurut saya, kesimpulan saya tentang kelangkaan itu kan suatu kondisi manusia yang tidak tercukupi barang atau benda jasanya. Dan itu terjadi karena pula manusia sendiri karena tidak sehemat mungkin menggunakannya.
Kalau yang biaya peluang, kesimpulannya menurut saya, biaya peluang itu diciptakan untuk sebagai alat alternatif dari kelangkaan tersebut. Jadi bisa mencukupi konsumsi manusia. Oke, bagus sekali jawaban Aiko. Boleh tepuk tangan semuanya buat Aiko. Oke, tolong Aldi kameranya dibuka, Di, silakan. Jangan ditutup, harap dibuka kameranya, Ibu tunggu ya. Nah, itu memang jawaban Aiko tepat sekali. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dengan adanya kelangkaan, kita harus mencari cara bagaimana kelangkaan itu tidak terjadi. Nah, dengan hal apa? Nah, kita bisa menggunakan teori-teori pada biaya peluang. Nah, biaya peluang itu bagaimana? Biaya yang harus kita pilih, yang harus kita gunakan agar kelangkaan itu tidak terjadi, ya. Jadi dari hal ini Ibu berharap kalian semua itu mampu untuk bertanggung jawab dan mampu untuk bijak dalam menggunakan sumber daya yang ada. Jadi tidak sembarangan menggunakan sumber daya. Kalau mau dihabiskan sesuka hati, tidak. Tapi kita harus bisa meminimalisir terjadinya kelangkaan dengan cara lebih, yang pertama tadi adalah menyusun skala prioritas, yang kedua kita bisa dengan menggunakan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Oke, nyampe di sini semuanya paham tentang materi kita hari ini? Oke, jangan lupa minggu depan kita pembelajaran KD1 ini kita minggu depan itu ujian ulangan harian, ya, karena pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir pada KD1. Sampai di sini paham? Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Arthur dan yang lainnya. Nah, karena kita sudah sampai ke bagian penutup, oke, jangan lupa kalian mengerjakan pretest. Pretestnya sudah ada di Google Classroom, ya. Boleh dibuka Google Classroom-nya. Oke, dari hasil post-test kalian, saya melihat nilainya mengalami kenaikan semua. Berarti kalian sudah memahami materi kita hari ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dalam kegiatan ini, sehingga bisa terlihat jelas pada post-test yang tadi kalian kerjakan. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingatkan kembali, minggu depan itu kita ulangan KD1, karena hari ini adalah pertemuan terakhir pada KD1, sehingga minggu depan kita ulangan KD1, ya. Sampai di sini semua ngerti ya? Harap belajar dengan benar agar kalian bisa memperoleh nilai yang terbaik dari apa yang sudah kalian berikan. Oke. Oleh karena itu, karena tadi kita sudah penutupan juga, kita sudah tarik kesimpulan, semuanya udah pretest, udah post-test, sudah semua, berarti kita tinggal menutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Oke, boleh kita pimpin doa penutupnya dari Melan, silakan, Melan. Iya Bu, mari kita bersama dalam doa. Yang Tuhan yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami telah selesai belajar Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, biarkan apa yang telah kami pelajari Tuhan bisa masuk dalam mata kami Tuhan dan bisa menjadi berkat juga Tuhan bagi setiap orang terdekat kami Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih semuanya. Semoga pembelajaran hari ini membuat kalian terbuka untuk meraih cita-cita kalian. Kalian termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Dan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita pergunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai ketemu minggu depan. Jaga jarak, pakai masker, dan juga tetap jangan kendor. Tetap sehat, ya. Oke. Sampai jumpa. Halo. Terima kasih Bu.